Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala السيد الحبيب الزايد بن إبراهيم بن سنة رحمه الله تعالى في كتابه مسائل تذكر حولها النقاش والجدل إلى قوله فضائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang lembab termasuk masalah sebenarnya ditentang di orang-orang sebagian orang, karena ternyata si paling banyak dalam melaksanakan maulid dalam mazhab Syafi'i, itu dalam mazhab Maliki berlain semacam, maka itu rata-rata nikah ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tuhuri. Anak maulid, ziarah dan kekuburan, entar kawan diwali berlain semacam. Maka di antara hal itu ternyata yang diserang tidak hanya masalah cara berpikirnya, tapi juga saya serang itu kata orang. Kalau ngaku ahlu baitin Nabi, pas kita orang bahasanya saya sekali, cuma salah. Betul pasti, namun salah dia perlu baca aku tepat. Tapi masalahnya kalau itu kan beda hujjah, beda tadi, beda ajuribah. Seperti jelas akibatnya. Nah, perbedaan pendapat kali itu terkadang sampai hanya berbagi orang itu anyerang, dan mereka juga anyerang dekat keluarga Gusti Nabi. Bulan apa tanah di bait ini semacam. Boleh ada setak yakin, boleh setak percaya juga putra di bait ini semacam. Pilihan semacam. Maka sampai beliau kali itu canggih beri, seharusnya tidak harus beliau para ahlu baitin Nabi untuk menjelaskan tentang keutamaan ahlu baitin Nabi. Harusnya kita turun ada di depan menjelaskan bahwa ahlu baitin Nabi orang-orang semua. Cuma harus dijelaskan bernikah dengan kuat tentang beliau tentang ahlu baitin Nabi, tapi sebagai bentuk jelas tentang hukum-hukum yang seharusnya. Maka di sini dijelaskan fadailu ahli baiti Rasulillah, keutamaan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna al-ittisala bihi sallallahu alaihi wasallam wal intisaba ilaihi min a'zamil mafakhir wa ashrafil ma'athir 'inda dhawil uqul wal basair. Ketahuilah bahwa mempunyai hubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa akan adanya ikatan nasab dengan baginda Nabi Muhammad SAW adalah paling besarnya kebanggaan, paling besarnya keutamaan. Eka oleh bagi orang-orang korken andi akal dan andi penglihatan hati saya kuat, orang itu akan mengetahui bahwa ini termasuk paling utama kepungaan. Wa anna usulahu wa furu'ahu sallallahu alaihi wasallam asyrafu usulin wa furu'in littisali nasabin bi nasabi wa tibati hasabin bi hasabi. Dan ketahui juga bahwa dengan sepo nak foto nak pustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipungkiri kadang termasuk paling muljana usul dan paling muljana furu'. Apa? Karena asal bukan pusta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pun sebagai alasan senang mereka kadito karena ahlu baitin Nabi seperti apapun mereka kadito ala kau kesalahan apapun salah, bukankah putra Nabi Nuh Kan'an kadito eko jaaki bani ahlu bait sareng bani ahlu Nuh dan dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu laysa min ahlik, kan dia bani keluarga Nabi, innahu amalun ghairu salih, kelakuan dia lo benar. Cuma masalah mungkin umpamana ahlu baitin Nabi kafir, ya jelas mereka tidak ada iman kak itu syarat mutlak keakui syarat sudah keajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ahlu baitin Nabi kak itu iman pas dalil dari dawuh-dawuh Rasulullah mereka menunjukkan mereka mulia. Kenapa perlu berbenci dengan? La aku saros bahwa kita kan itu nyadar kehadiran Rasulullah dan jaga ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama kali sebelum ajar kita kenakan aku berbenci dengan jika itu hukum Allah, hukum Rasul, hukum ahli bait. Itu Quran.
وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن السادة الأشراف أحسن الناس عنصرا من جهة الآباء والجدود وأنهم متساوون مع غيرهم في الأحكام الشرعية والحدود. Ulama-ulama sepakat bahwasanya para sayyid-sayyid yang mulia keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling bagus keturunan, paling bagus dari seekor manusia dari segi bapak-bapak, mbak-mbak dan sampai kepada kanjeng Rasulullah SAW. Walaupun demikian paling mulia benda semacam innahum mutasawuna ma ghairihim fil ahkam syar'iyyah wal hudud. Mereka persis sama dengan orang-orang yang selain dalam wajib ta'ala hukum-hukum syariat. Mereka persis sama dengan orang-orang selain dalam ngaji ahad-ahad menazina takun ijabah tidak minum khamr takun ijabah tak kira tak ijabah secara hukum syariat dikepada pada di kewajiban sholat, pada di kewajiban nikah benda semua. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa mereka nikah ahsanun nasi unsuran dalam kanasaban dan lain sebagainya. Faqad ja'a fi katsir min al-ayat wal ahadits at-tasrih bi fadail ahli al-bait wa sihhatu intisabihim li jaddihim wa sihhatu intisabihim li jaddihim Rasulullah sallallahu. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang memperjelas tentang keutamaan ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mereka memang betul-betul bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika qauluhu ta'ala innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa tahhirakum tathhira. Allah ngasolkan kaangkui maelang kecubaan kotoran-kotoran dari badan kapti ahli bait dan Allah ngasolkan dan cobaan kapti tathhira kalau bermisal qala ulama. Para ulama berkata dari firman Allah ini kan jelas Allah yang berfirman innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa tahhirakum. Qawluhu ahlal bait yashmalu ahlas sukna wa ahlan nasab fa zawjatuhu sallallahu alaihi wasallam ahlu bait sukna wa qaribu ahlu bait nasab wa qad ja'at ahadits tadullu ala dhalika minha ma akhrajahu al-imam Ahmad an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala inna hadhihi al-ayata nazalat fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Para ulama dalam memahami ayat tersebut mengatakan bahwa penyebutan ahlul bait dalam Al-Quran ini mencakup ahlul bait, orang-orang yang bersama dalam kediaman Rasulullah, yakni raja-raja Rasulullah dikatakan ahlul bait as-sukna, mencakup terhadap nasab-nasab ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berdalil saya menunjukkan nikah nasab-nasab nikah masuk dari ahlul bait saya masuk salat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlul bait wa tahhirakum tathhira. Hakikat riwayat yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa beliau berkata ayat ini turun tentang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. وصح أنه صلى الله عليه وسلم جعل على هؤلاء كساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Ada riwayat yang sahih juga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innama yuridullahu yudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa tahhirakum tathhira. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkutuk sapo mereka sampai sering dekat Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kemudian beliau ajabu Allahumma haulai ahlu baiti khasat. Ya Allah, mereka tak ada ahli bait terkulah berkeistimewaan sekali kaulah. Fa'ilang hakika kotoran dari mereka pasuciaki mereka. Wa fi riwayatin alqa alaihim kisa'an wa wada ayatahu alaihim wa qala Allahumma inna haulai ahlu Muhammad faj'al salawatika wa barakatika ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mentalaki sapo dekat mereka Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kemudian Rasulullah SAW memegang tangan mereka. Kemudian Rasulullah SAW ajar, ya Allah, sesungguhnya mereka adalah keluarga Muhammad, maka berikanlah kepada mereka rahmat dan keberkahan-Mu atas keluarga Muhammad.
ومن الآيات الدالة على فضلهم قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Ini ketika pada orang-orang Nasrani Najran menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berbuat bohong dengan mengatakan bahwa Nabi Isa kabintoh ibnu Allah. Nabi Muhammad menentang karena kabintoh hujjah pada hujjah ini kepada cekal Nabi Muhammad kabintoh cekal orang-orang Nasrani. Nabi Muhammad itu mengatakan yang sebenarnya, maka di Allah ibri solusi. Siapa orang yang berdebat denganmu setelah mereka berdebat dan mengawaninya sekarang masih berdebat kepada Muhammad, ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum, mari olok na anak engkau berdebat wa nisa'ana wa nisa'akum, bini na engkau berdebat anak saya engkau berdebat olok kami tolong mari temu summa nabtahil, kita mubahalah Padahal laknatullah alal kadhib. Siapa selecek mentar elak Nabi Allah. Asompa siapa selecek mentar elak Nabi Allah. Ada banget orang Nasrani. Ini kan paham, ini kan seorang Nabi. Kukun ecapol. Ada banget. Qala ahli tafsir. Ketika ayat ini diturunkan, ulama tafsir berkata, "Lamma nazalat hadhihi al-ayah da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan wa Fatimah wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum fahtadana al-Husain وأخذ بيد الحسن ومشت فاطمة خلفه وعلي خلفهما وقال اللهم هؤلاء يهدي. Ketika ayat kali turun, Rasulullah SAW sudah mempersiapkan beliau kali angam pendak ke Sayyiduna Husain, Sayyidina Hasan ataku astana efekta, Sayyidina Fatimah ibu dia, Sayyidina adik ibu dia boleh. Jika lemah pamangkat intara mubah. Tadkulah astana ya cak malah jelas lagi kulo panjenengan cak pas pada Islam mereka lah mau mubahalah sabar. Orang Wahabi ini kan cak senang mubahalah rasanya, padahal mubahalah kan itu perkara tak bagus. Dan sebenarnya pada perkara kita pendapat masalah tahlil mubahalah sampai sebenarnya material kata Allah mungkinlah kalau mubahalah kan itu yang ketika itu kaitan ulama sempat dengan mazhab al-barak itu mubahalah sampai sebenarnya payu mubahalah tidak seperti itu. Anak kami ilarang mubahalah kan karena pasti dalam setiap perbedaan mubahalah nikah orang itu mempersiapkan dirinya kaki itu kali menelankan Allah. Alhamdulillah. Allahumma haula'i ahli. Ketika beliau Rasulullah abad dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali, Rasulullah SAW berkata, ya Allah inilah keluargaku. Nabtahil panakala ya ta'ala nad'u admana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Wa fi hadhihi al-ayat dalilun sarihun ala anna aulada Fatimah wa dhurriyyatahum yusammuna abna'ahu sallallahu alaihi wasallam wa yunsabuna ilaihi nisbatan sayatan nafitan fid dunya wal akhirah. Ayat ini memperjelas kepada kita bahwasanya putra putri Sayyidatuna Fatimah nikah nisbat akidah keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau nisbatan sebenarnya abdi manfaat itu dunia wal akhirat. Buktinya ketika nad'u abna'ana wa abna'ahum saya sakit putra Sayyidina Fatimah, Sayyidina